Baru dimulai. Seorang bocah dihajar sama alien, harus naik ke pohon. Karena ingin melarikan diri. Jadi dia tidak tahu monster ada di belakang. Cakar tajam sedang arahkan ke sisi dia. Dan tubuh bocah ini terjebak ke pohon tidak bisa bergerak. Dan seperti itu kedua berantem sampai malam. Robinson mencoba obrol sama monster di depan. Tapi tidak ada jawaban. Saat ini, satu kupu-kupu alien ada bentuk yang aneh. Turun ke tangan Robinson. Robinson penasaran ingin mencoba sentuh. Kupu-kupu itu terbang ke tangan alien. Sekarang monster tidak mengusirnya. Tapi berdiri diam melihat kupu-kupu ini. Adegan ini membuat Robinson merasakan. Monster ini tidak terlalu kejam. Setelah kupu-kupu pergi, monster seperti hilang nyawa. Lampur di muka menjadi lemah. Robinson merasakan sesuatu aneh dari monster. Cahaya punya kamu kenapa? Monster seperti mengerti pertanyaan dari Robinson. Perlahan melihat ke bawah. Sekarang kaki dia sudah hilang. Robinson mengerti kemungkinan monster akan mati. Pada saat itu, hutan dekat sana terbakar. Dengan cepat sudah dekat pohon ini. Robinson melihat itu jadi ingin naik ke atap lagi. Tapi tubuh kecil dia tidak sampai. Yang aneh adalah kaki monster berjalan ke dekat pohon. Ingin menjadi satu sama tubuh dia di pohon. Tapi dia gagal. Saat ini, Robinson berjalan ke depan monster. Kau tidak usah mati sama aku. Lalu dia keluarkan satu kawan potong pohon. Pohon jatuh membuat monster jatuh ke bawah. Setelah selesai, Robinson duduk menunggu kematian. Berpikir tentang diri sendiri dan keluarga. Dia tidak bisa menahan air mata. Pada saat itu, monster sudah menjadi satu sama kaki melihat ke arah dia. Robinson belum sempat melakukan apa. Monster sudah ke samping dia. Peluk Robinson dan meloncat dari sana ke bawah pohon. Sepertinya, di luar terlihat dingin dari monster ini. Adalah hati yang hangat. Lalu monster bawa Robinson ke tanah kosong. Tapi dia arahkan cakar yang tajam. Robinson berpikir monster ingin menyerang dia. Dia berdiri diam menunggu kematian. Sepertinya monster hanya ingin tahu seberapa tingginya dia. Lalu tubuh monster berubah. 4 cakar tajam punya dia. Berubah menjadi tangan manusia. Dari belakang juga berubah menjadi manusia. Robinson bawa monster menemukan keluarga dia. Tapi keluarga dia belum pernah bertemu dengan alien. Merasa sangat takut. Ayah dia juga keluarkan pisau. Dia adalah teman aku. Sekarang monster melihat jari bergerak di bawah bulan. Robinson mohon pada monster untuk selamatkan kakak dia. Monster juga mengerti dia. Duduk dan angkat jarinya. Cahaya berwarna merah muncul. Muka danau tadi beku sekarang menjadi leleh. Tidak pernah melihat alien yang baik hati seperti ini. Dia menggunakan energi dari tubuh. Untuk selamatkan manusia yang dia tidak tahu. Cahaya merah muncul. Batu es langsung menjadi leleh. Dengan cepat. Dalam asap tebal, muncul seorang gadis. Lalu monster tarik Lina keluar dari air. Ayah langsung buka topeng di kepala Lina. Melihat Lina masih hidup. Keluarga mereka sangat bahagia. Kamu bisa bantu kami untuk tidak mati karena kedinginan. Monster mengerti permintaan dari Robinson. Tangan dia keluarkan panas dan kehangatan. Dan seperti itu. Di bawah bantuan dari monster ini, keluarga mereka berhasil lolos dari malam yang sangat dingin ini. Hari berikut, ibu penasaran mencoba sentuh monster ini. Ini adalah monster alien pertama yang dia melihat. Setelah selesai meriksa, ibu menemukan alien ini bukan jatuh dari langit, tapi dibuat oleh peradaban maju. Ayah harus hati-hati. Tanya tentang monster ini. Tapi dia tidak bisa obrol dengan manusia. Robinson berpikir. Kemungkinan dia hilang keingatan. Tapi dia baru selesai omong. Monster bergerak. Dia pergi ke depan. Tubuh yang hangat tenggelam ke dalam air. Monster baik hati ini.
Ingin bantu keluarkan semua air di dalam kapal luar angkasa. Tidak lama kemudian, pesawat bisa nyala lagi. Kaki ibu juga karena itu telah sembuh. Setelah semua sudah beres, ayah ingin keluar mencari orang masih hidup. Robinson bawa semua orang pergi ke pesawat yang jatuh punya alien. Melihat alien ini punya bentuk yang spesial, ibu bawa ayah ingin masuk ke dalam. Tapi setelah masuk ke dalam mereka menemukan struktur internal jauh lebih modern dari manusia. Bahkan cara aktifkan pesawat juga tidak temukan. Pada saat ini, monster di luar tiba-tiba sentuh pesawat, membuat pesawat tiba-tiba aktif. Di depan mereka adalah peta planet ini. Membuat mereka mengejutkan adalah tempat mereka berdiri bukan galaksi, tapi planet yang tidak tahu namanya. Sekarang monster juga memulihkan keingatan. Sebelumnya stasiun ruang angkasa yang rusak. Pesawat punya Robinson disedot ke dalam lubang gelap. Sampai ke planet yang mereka tidak tahu namanya. Monster ini adalah orang membuat semua kekacauan itu. Dia bunuh semua orang di stasiun angkasa. Kebetulan Robinson sentuh pesawat. Juga melihat orang di stasiun angkasa. Adegan dia sedang membunuh orang. Dia tidak mau percaya semua itu. Sedih lari ke dalam hutan. Monster juga ikut dari belakang. Kau yang melakukannya. Kenapa kau serang kami? Kasih tahu aku. Monster tidak bergerak. Berdiri diam seperti anak, disuruh apa juga melakukannya. Tapi kau tidak mirip seperti itu. Kau tidak seperti itu kan? Robinson sekarang melihat monster ini seperti teman. Jadi ingin beri kesempatan. Angkat tangan kiri. Sekarang tangan kanan. Bagi Robinson. Dia ikuti semua. Bahkan suruh dia turun dari sana. Dia juga ikuti tanpa ragu. Robinson melihat itu langsung hentikan. Momen ini Robinson merasakan hubungan teman. Dari monster ini. Mulai detik ini, monster menjadi teman pertama punya Robinson di planet aneh ini. Lalu mereka balik untuk mencari orang tuanya. Pada saat ini, di atas langit muncul benda yang aneh. Robinson ingin melihat, ternyata itu adalah diamond yang gede. Dia ambil diamond itu. Ketika dia sedang bingung, banyak diamond jatuh dari langit. Ternyata ini dari badai dari planet ini. Monster melihat itu langsung melindungi Robinson. Untuk menghindari dari bahaya, sang ayah langsung bawa keluarga mencari tempat untuk sembunyi. Ketika mereka sedang panik tidak tahu harus melakukan apa, tiba-tiba ada suara dari Nani. Dia sedang berjalan ke arah mereka. Berapa jam lalu, Nani melihat badai sedang mendekat. Dia mencoba kontak sama ayah dan ibu. Tapi tidak ada sinyal. Kedua saudara melihat situasi tidak baik langsung aktifkan pesawat. Tabrak muka air yang beku. Setelah itu Nani bawa mobil keluar. Dia berjalan sampai tebing gunung. Melihat badai yang kejam di depan. Tapi dia tidak takut. Bagi dia kali ini seperti main game saja. Tapi badai ini sangat buruk. Membuat dia tidak bisa mencari tahu lokasi orang tua. Pada saat ini, monster keluarkan cahaya yang kuat. Beritahu dia jalannya. Nani ikuti cahaya itu ke tempat keluarga dia. Melihat ada orang datang. Mereka langsung masuk ke dalam mobil. Sekarang Robinson menemukan teman dia tidak bisa masuk. Ayah suruh dia pegang belakang mobil. Dengan cepat keluar dari tempat ini, badai di belakang mereka. Ketika mereka sedang melarikan diri, sinyal di dekat sana menarikkan perhatian mereka. Ini pasti ada yang masih hidup di planet ini. Jadi ayah ingin menolong orang itu. Mobil balap dengan badai. Ikuti sinyal itu, selamatkan seorang gadis. Ada orang lain bersamamu? Tidak ada. Hanya saya sendirian. Pada saat ini, ada seorang sedang melihat lewat teleskop. Melihat mobil mereka.
Dia sangat senang keluarkan pistol suar. Tapi menemukan isi dalam kosong. Dia sepertinya mengerti sesuatu langsung marah. Ternyata, gadis itu sudah ambil pistol punya rekan. Berdiri di depan kematian semua orang juga menjadi pelit. Lalu menuju ke arah pesawat. Tapi kecepatan mobil tidak secepat bandai. Akhirnya mobil masih tenggelam dalam bandai. Sekarang Lina melihat badai yang kuat ini. Sangat khawatir untuk semua orang. Ketika dia sedang tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba ada cahaya lewat badai. Saat bahaya. Keluarga Robinson berhasil masuk ke parkiran mobil dalam pesawat. Melalui bahaya berkali-kali. Mereka dengan semangat peluk satu sama lain. Dan saat ini, dia melihat alien di belakang. Dia merasa sangat takut. Jangan khawatir. Dia tidak akan yakiti kau. Tapi dia melihat monster di depan dan tidak mengerti apa. Dan berpikir dalam kepala. Ternyata, di hari stasiun angkasa dihancurkan. Dia sudah melihat adegan monster sedang bantai manusia. Ketika dia panik dan melarikan diri. Melihat Dr. Smith terluka di dekat sana. Dia langsung lepaskan jaket ada logo punya dia. Smith berpikir dia akan bantu. Tapi setelah itu, dia langsung pakai jaket punya Smith dan lari. Tinggalkan Smith yang tidak mengerti apa. Setelah dia ke pintu darurat. Melihat dua pilot yang tidak tahu harus melakukan apa. Dia bilang dia adalah Dr. Smith. Ingin pakai logo untuk buka pintu pesawat. Tapi dia tidak tahu cara kontrol. Jadi ajak dua orang itu melarikan diri dari tempat ini. Kedua langsung setuju. Tapi pesawat mereka juga tersedot ke dalam lubang gelap. Ke planet yang tak tahu namanya. Pilot pria tiba-tiba bangun. Dia kaget menemukan pesawat sudah jatuh ke neraka. Di kaki mereka ada tebing yang sangat dalam.